Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa dalam pertemuan untuk belajar bersama tentang riset public relation. Perkenalkan, saya Dr. Trihastuti Nurrohimah, pengampu mata kuliah riset public relation di semester 5. Nah, dalam pertemuan kita nanti selama 1 semester, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan kompetensi untuk memahami bagaimana riset public relation. Nah, dalam kesempatan kali ini, yang pertama ya, pertemuan pertama pada kali ini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar riset public relation. Nah, yang akan kita diskusikan atau akan kita pelajari pada pertemuan yang pertama ini adalah tentang apa itu riset public relation, manfaat dan tujuannya apa, serta ruang lingkup riset public relation. Baiklah, kita akan masuk pada poin pertama yang ingin saya jelaskan pada kesempatan kali ini adalah sebelum masuk tentang apa itu riset public relation, saya akan memulai dengan penjelasan tentang peran public relation profesional, peran public relation profesional atau praktisi PR. Nah, seringkali kan kalau kita pernah belajar di semester sebelumnya, kita pernah belajar baik di dasar-dasar public relation maupun belajar di manajemen PR, kita sangat ingat sekali bahwa peran-peran PR itu terbagi pada technician, press agent, dan manajerial. Nah, kalau untuk riset public relation itu kita berada pada posisi mana? Nah, kita akan berada banyak pada posisi peran-peran manajerial. Mengapa begitu? Ayo kita lihat pada materi berikutnya. Nah, kalau kita mengingat pada mata kuliah manajemen public relation, kita ingat bahwa setiap mau mendesain program public relation itu selalu ada 4 siklus ini. Ada mulai dari fact finding atau kita sering menamakannya environmental scanning, atau sebenarnya disinilah posisi riset public relation. Nah, hasil dari riset itu ya, data-data informasi dari riset itu kemudian akan kita gunakan sebagai bahan perencanaan program. Nah, kemudian kita dari perencanaan program kan implementation ya. Communicating itu seringkali kita sebut pada implementation atau melaksanakan bagaimana rencana-rencana yang sudah kita rencanakan. Baru kemudian juga kita melakukan evaluasi. Nah, di mata kuliah ini nanti kita juga akan belajar tentang evaluasi public relation. Nah, pada 2 posisi ini adalah fact finding dan evaluation, inilah kita nanti akan mempelajari riset public relation. Oke ya. Baiklah, kemudian kita akan masuk sebenarnya apa sih manfaat dari atau mengapa kita perlu melakukan riset public relation. Nah, yang pertama adalah membangun strategi komunikasi. Bahwa peran-peran PR itu adalah salah satunya kan juga membangun strategi komunikasi untuk membangun citra sebuah organisasi, sebuah lembaga, sebuah perusahaan atau bahkan government, itu adalah kita perlu strategi komunikasi. Nah, untuk membangun strategi komunikasi yang baik itu tidak mungkin kalau tidak didasarkan kepada data yang baik atau evidence base ya, berdasar pada data dan informasi yang cukup. Nah, tanpa melakukan riset kita akan susah untuk bisa membangun strategi komunikasi yang baik. Yang kedua, kita bisa menemukan problem-problem komunikasi ya. Nah, kalau kita melakukan evaluasi, karena di dalam riset PR nanti kita juga akan belajar tentang evaluasi riset public relation, maka ketika kita melakukan evaluasi
public relation, atas kerja-kerja PR, maka kita kemudian akan dapat menemukan apa itu problem-problem komunikasi di dalam organisasi. Nah, di sini termasuk nanti kita akan belajar tentang audit komunikasi. Nah, nanti saya akan jelaskan apa itu audit komunikasi dan gimana bahwa ini masuk dalam ruang lingkup riset public relation yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, manfaat yang terakhir adalah mengedukasi publik dengan strategi dan taktik yang tepat. Sekali lagi, dengan data yang cukup, di mana data itu kita dapatkan dari fact finding atau environmental scanning, maka kita dapat menyusun strategi dan taktik yang tepat. Nah, teman-teman kan juga akan mendapatkan mata kuliah strategi dan taktik PR. Nah, tanpa riset yang baik maka kita tidak bisa menyusun strategi dan taktik riset yang strategi dan taktik PR yang baik. Nah, ini adalah 3 manfaat kita melakukan riset PR. Selanjutnya kita akan melihat apa itu sebenarnya tujuan dari riset PR. Nah, mengapa sih kita perlu melakukan riset PR itu? Yang pertama, kita ingin mengumpulkan informasi ya untuk mengevaluasi efektivitas kerja-kerja PR seperti itu. Nah, kemudian kita ingin mendapatkan benchmark gitu ya, benchmark dari pandangan publik utama. Jadi ketika kita belajar tentang riset public relation itu kan kita punya publik ya, publik kita itu sangat beragam sekali. Tapi ingat ya, yang namanya publik tidak selalu itu masyarakat, tapi publik kita itu bisa NGO, bisa komunitas, kemudian bisa pers gitu ya, atau media seperti itu. Nah, bagaimana sebenarnya pandangan mereka terhadap kita? Nah, kemudian seperti yang saya sampaikan tadi juga untuk merencanakan dan mengembangkan strategi dan taktik program-program komunikasi termasuk untuk mengevaluasi. Nah, kemudian kita akan melihat kalau begitu apa itu ruang lingkup ya, ruang lingkup atau di sini saya bicara tentang jenis riset PR. Nah, ruang lingkup di sini tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa yang pertama saya nanti akan selama 1 semester itu kita akan mempelajari 3 ruang lingkup atau 3 model atau 3 jenis ya, 3 jenis riset PR ini. Yang pertama, riset PR untuk mendesain program. Yang tadi sudah saya tuliskan ketika saya jelaskan ketika kita di siklus manajemen public relation itu seperti tadi adalah pada tataran kita bicara tentang fact finding atau environmental scanning, itulah yang dimaksud dengan riset PR. Nah, di situ kita biasanya misalnya melakukan formative research ya, kemudian juga untuk mendapatkan pandangan publik itu seperti apa gitu ya. Misalnya kita mau membuat program-program PR, baik itu misalnya community development kah, kemudian riset-riset PR yang terkait dengan kampanye PR, kemudian juga mungkin marketing PR, atau mungkin memperkenalkan brand baru gitu, memperkenalkan brand yang kita miliki oleh perusahaan, itu kita harus didasarkan pada riset. Nah, hasil riset data-data itu kemudian kita gunakan untuk mendesain program. Ya, mendesain program ini kan nanti bagaimana objektifnya ya, tujuannya, nanti outputnya apa, menggunakan media apa. Nah, termasuk kita harus memahami khalayak sasaran untuk program PR kita itu seperti apa gitu ya. Maka di situ terus kemudian kita juga akan melihat pesan-pesan yang akan kita deliver atau akan kita sampaikan kepada publik itu seperti apa. Itu didasarkan pada riset, didasarkan pada data-data yang kita miliki. Jangan sampai misalnya kita menggunakan media sosial. Nah, ternyata khalayak atau publik utama kita tidak tersentuh oleh media sosial atau tidak berperilaku menggunakan media sosial misalnya seperti itu, tapi masih menggunakan media-media atau forum-forum yang ada di komunitas. Nah, itu yang harus kita pahami mengapa kita ya perlu belajar riset PR untuk mendesain program seperti itu yang pertama. Nah,
Yang kedua, kembali kepada siklus program siklus di manajemen PR tadi, maka kemudian pada tataran evaluasi ini juga bagian dari riset PR. Nah, setelah kita melakukan program, kita perlu melakukan evaluasi public relation. Apakah data-data kita itu ataukah kegiatan-kegiatan kita itu sudah sesuai dengan sesuai dengan yang kita tuliskan di perencanaan program. Nah, maka kita perlu melakukan evaluasi. Nah, sebaiknya memang riset evaluasi ini didasarkan pada goals kita, didasarkan pada output program kita, didasarkan pada outcome program kita. Apakah sudah sesuai kinerja yang kita hasilkan, performan kerja-kerja kita itu dengan perencanaan program yang sudah kita susun. Seperti itu. Jadi lebih pada mengevaluasi kerja-kerja kita. Nah, termasuk di sini kalau kita melakukan riset evaluasi PR, kita juga sebenarnya bisa melakukan analisis isi media. Jadi begini maksudnya, ketika kita ingin melihat apakah organisasi kita, lembaga kita, perusahaan kita, atau government itu dicitrakan seperti apa oleh khalayak sasaran, kita perlu melakukan analisis sisi media. Misalnya selama 1 tahun kita itu diberitakan oleh media seperti apa. Apakah biasanya kan konsep-konsep yang lama itu ada favorable dan unfavorable atau netral. Kita akan bisa lihat, ternyata selama 1 tahun itu lembaga kita diberitakan negatif atau positif. Nah, kemudian kita juga melihat isu-isu apa yang paling banyak dituliskan di media. Nah, itu juga bagian dari riset evaluasi PR. Kita melihat, termasuk nanti kan sekarang sudah dalam era digital ya. Nah, termasuk nanti media-media online. Mungkin juga di sini kita juga perlu melihat analisis sisi media itu termasuk media-media internal kita itu nanti misalnya kita punya Instagram, punya Facebook, punya Twitter. Gimana selama 1 tahun itu respon publik terhadap tampilan-tampilan kita di media, termasuk tampilan-tampilan di media sosial itu ya, itu yang jadi luas sekali kalau kita bicara tentang riset evaluasi PR. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, jenis atau ruang lingkup dari riset PR ini adalah audit komunikasi. Nah, sudah pernah dengar belum ya? Audit komunikasi ini sangat dekat sekali kalau teman-teman mahasiswa pernah belajar tentang komunikasi organisasi, ya, komunikasi organisasi. Ini adalah internal PR, seringkali disebut internal PR ya. Seringkali kita menyebutnya internal public relation atau komunikasi organisasi. Nah, audit komunikasi ini secara khusus akan melihat bagaimana ya proses-proses komunikasi di dalam organisasi itu sendiri. Nah, seringkali kan ini kita tidak jarang kita diskusikan, tapi ini penting sekali karena apakah komunikasi yang di dalam internal itu lancar atau tidak itu juga akan mempengaruhi performance atau kinerja organisasi. Maka jangan sampai gitu ya, misalnya saluran-saluran komunikasi organisasi secara internal itu tidak baik, tidak dikelola dengan baik. Ada kemacetan-kemacetan alur baik dari top down maupun dari bottom up. Seperti itu. Nah, ini harus kita lakukan yang dimaksud dengan audit komunikasi. Jangan sampai juga misalnya pesan-pesan komunikasi secara internal itu ternyata pesan-pesan yang tidak dibutuhkan atau bahkan overload. Nah, inilah peran-peran audit komunikasi yang akan kita pelajari. Jadi itu rekan-rekan mahasiswa 3 ruang lingkup yang akan kita pelajari selama 1 semester, yaitu riset PR untuk mendesain program, riset evaluasi PR maupun audit komunikasi. Seperti itu. Nah, kembali ke sini, jadi kembali ke tadi mengapa kita penting untuk melakukan riset PR. Jadi karena sangat penting sekali lagi untuk ini tadi ya, jadi sudah saya sampaikan untuk membangun strategi komunikasi, untuk menemukan problem-problem komunikasi dan mengedukasi publik dengan strategi dan taktik yang tepat. Begitu ya yang sudah kita diskusikan. Nah, ini beberapa yang tujuan tadi sudah saya sampaikan gitu.
Nah, yang ingin saya perkuat lagi terkait dengan tujuan riset PR tadi adalah ini, termasuk sebenarnya tujuan riset PR itu untuk merencanakan atau menyempurnakan program atau aktivitas PR dan komunikasi pemasaran. Kan seringkali jadi dalam program PR itu kan sebuah siklus ya, sebuah siklus. Nah, seringkali kan dari hasil evaluasi, jadi sebenarnya evaluasi kemudian juga dengan evaluasi dengan fact finding itu sangat dekat sekali gitu ya. Jadi hasil-hasil evaluasi itu juga akan menjadi data-data yang menjadi masukan dalam kita menyusun program. Nah, kemudian untuk memantau program itu sebenarnya bagian dari monitoring evaluasi yang seringkali kita harus punya tools atau instrumen-instrumen apa yang kita gunakan untuk mengecek apakah sebenarnya program-program kita itu berjalan dengan baik gitu ya. Terus tadi juga sudah saya sampaikan untuk sekali lagi untuk melihat kinerja program. Nah, ini yang penting juga bahwa riset PR itu juga sangat bermanfaat untuk mengelola krisis ya, mengelola krisis karena monitoring evaluasi. Kalau kita melakukan seringkali kan gini ya, kita merencanakan program yang baik tapi tanpa didasarkan data, atau setelah program terlaksana jarang sekali juga kecuali mungkin organisasi perusahaan-perusahaan atau organisasi-organisasi yang sangat menganggap penting sekali mengelola krisis itu, maka evaluasi itu menjadi sangat penting sekali karena sebelum nanti terjadi krisis gitu ya, sebelum nanti terjadi krisis kan sudah bisa dideteksi. Jadi tujuan riset PR yang terakhir kalau kita ingin melihat sekali lagi tadi untuk mengelola krisis, artinya sebenarnya sebelum krisis itu terjadi kita bisa memantaunya atau mengelolanya atau mencegahnya dengan melakukan pemantauan atau monitoring sehingga data-data dari monitoring itu kemudian kita gunakan untuk mengelola organisasi sehingga krisis tidak terjadi. Jadi ini beberapa hal yang terkait dengan tujuan riset PR. Baiklah, inilah beberapa materi yang saya sampaikan kepada teman-teman mahasiswa. Kita sudah di penghujung waktu gitu. Saya akan mengakhiri sesi kita terkait dengan mata kuliah riset PR di pertemuan pertama ini. Nah, sebelum saya mengakhiri ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan sekali lagi kepada rekan-rekan mahasiswa agar tidak lupa gitu ya, bahwa kita tadi sudah mempelajari pertama yang saya tekankan adalah ruang lingkup riset public relation, di mana ada 3 hal tadi. Yang pertama adalah riset untuk menyusun program komunikasi atau program-program PR, kemudian riset untuk evaluasi, kita melakukan evaluasi PR, kemudian yang ketiga adalah kita melakukan audit komunikasi. Sekali lagi di mana audit komunikasi itu untuk melihat bagaimana proses-proses komunikasi secara internal di dalam organisasi. Nah, mudah-mudahan sudah bisa dipahami dan silahkan nanti rekan-rekan mahasiswa bisa memperdalam di buku-buku referensi yang bisa dibaca dan kemudian kita nanti bisa tindak lanjuti dengan mendiskusikannya kembali. Terima kasih, kita sudah selesai di sesi ini. Semoga kita nanti berjumpa dalam pertemuan yang selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.